Sahabat Bang BM dimanapun Anda berada, pada hari ini saya berada di Desa Sekulat. Saya bersilaturahmi dengan para petani madu yang ada di Desa Sekulat, Kecamatan Selimbau, Kabupaten Kapuas Hulu. Kita semua tahu bahwa madu Kapuas Hulu ini adalah madu terbaik yang ada di Indonesia, bahkan katanya di level dunia kita juga madu yang terbaik. Nah, seperti apa pengelolaan budidaya madu yang ada di Danau Sentarum, khususnya di Desa Sekulat ini? Kita akan berbincang-bincang dalam program podcast Ampo Kisah bersama Bang BM dengan narasumber dan tamu kita kali ini adalah salah satu tokoh penggiat madu yang ada di Desa Sekulat. Siapakah beliau? Inilah beliau, yaitu Bapak Sukarna atau Uju Tuna. Apa kabar Uju? Salam dulu kita. Sehat? Sehat. Selalu tampil awet muda. Amin. Mudah-mudahan Uju terus sehat. Amin. Inilah tokoh kita, Uju Tuna. Kita akan tanya-tanya sambil ngobrol santai dengan Uju. Ju, kalau yang organisasi atau asosiasi yang ada di Danau Sentarum ini apa aja nih Ju yang udah ada selama ini? Organisasi atau Riau Madu. Riau Madu selama ini AOI yang pernah membina kita, Aliansi Organik Indonesia, Oke. MCAI, juga kerjasama TFCA. Lalu ketiga yaitu MCAI, keempat NTFP. NTFP yang terakhir ini ya. Yang terakhir ini. Jadi sudah banyak ya lembaga-lembaga dari luar yang membina. Alhamdulillah cukup banyak. Kalau boleh tahu untuk Uju Tuna sendiri mulai berusaha di budidaya madu ini sejak tahun berapa? Kalau bersenambungan dengan lembaga dari 2015. Kalau 2015. yang waktu katakanlah masih pribadi, masih tradisional. Sebelumnya dari tahun 85 dah. 85? Ya, sudah bertualang dengan madu. Itu usianya berapa waktu itu? Di 85 masih usia 19 tahun. 19 tahun. Masih angas-angas ya? Masih angas tegas. Oh, biasa. Sekarang udah berapa usianya? Sekarang udah 5 lebih. 5 lebih. Tapi masih kayak anak muda ya? Cuma kepala sudah uban. Anggota KPU, kepala penuh uban. Oke Jo, kita ngobrol-ngobrol lagi seputar madu. Nah, kalau dulu itu kan masih tradisional ya. Iya, ya. Nah, kalau sekarang itu udah dengan banyak sentuhan-sentuhan. Iya. Terus bagaimana nih semenjak udah ada pembinaan? Ada perubahan nggak Jo? Kalau kualitas segala macam. Untuk pembinaan juga kita ucapkan ribuan terima kasih. Yang jelas perubahan dari mutu madu, dari harga madu, dari sistem kekompakan secara pengelolaan di Priau atau bahasa kita tikung. Sudah bersatu. Lalu masalah penjualan juga selama sudah dibina ini tidak mendapat hambatan, karena karena mungkin para pembeli dia tahu bahwa kita sudah dibina oleh beberapa lembaga. Jadi tidak diragukan lagi. Soal masalah kualitas. Oke. Terus ini Jo, kalau pembinaan ini kan kalau boleh tahu ya supaya para pendengar kita nih, para pemirsa sahabat Bang BM Channel ini, sejak tahun berapa lembaga atau petani-petani madu yang ada di Danau Sentarum ini khususnya Desa Sekulat itu mulai dibina secara berkesinambungan sehingga menghasilkan produk madu yang berkualitas? Itu mulai tahun berapa? Dari tahun 2015. Tahun 2015. Mulailah pelatihan. Setelah itu di tahun 2017 keluarlah sertifikat organik kita bersama dengan sertifikat halal. Halal. Berarti sertifikat organik berarti dia udah berstandar nasional. Berstandar nasional ya. Bahkan bisa berstandar level internasional juga ya. Itu dari lembaga apa yang pertama di tahun 2015 tadi? Kalau 2015 AOI.
AOI. AOI. Ingat apa tuh panjangan AOI? itu? AOI Aliansi Organik Indonesia Oh, Aliansi Organ Indonesia di Ya. tahun 2015 15. mulainya. Itu berapa lama pembinaan dari mereka? 2 tahun. Ada 2 tahun ya. 2 tahun. Pendampingan terus itu. Ya. Dan sambutan masyarakat petani madu di sini bagaimana? Ya, cukup baik. Karena menurut mereka pun juga cukup itu memberi langkah-langkah baik untuk ke depan. Dan memberi nilai tambah tentunya ya, ya. dibanding madu-madu yang lainnya. Nah, terus kalau boleh saya tahu, pemirsa tahu, semenjak sudah ada pembinaan, terus ada sertifikasi seperti ini, bagaimana sambutan para masyarakat di luar sana, terutama konsumen madu dari keluaran madu yang dibina oleh lembaga-lembaga tadi Menurut sambutan mereka cukup baik, juga mereka tidak pernah ngeluh bahwa kualitas madu kita rasa asam, rasa pahit Tidak ada. Cuma walaupun mereka itu tahu itu ada rasa pahit, itu memang kita yang ngasih informasinya. Karena di bunga pertama dan bunga kedua itu berbeda madu sampai bunga ketiga. Dan kualitas madu berbeda ya? Berbeda. Ada tiga warna. Tiga warna, kuning bening, Ya. kuning kental, merah kental. Tapi pembeli udah paham itu ya? Udah paham mereka. Nah, kalau kita bicara tentang madu ini, dia kan pakai musim juga ya, Jo? Pakai musim ya. Itu biasa kalau dalam setahun, kalau kita katakanlah normal itu berapa kali panen, Jo? Kalau dia panen normal 3 kali. 3 kali. Ya, Biasanya- tidak normal 2 kali. Oh, itu udah paling Tidak lah, normal. 2 kali ya. Nah, juga hasil panen kita juga dua posisi. Panen raya dan panen biasa. Panen biasa. Panen biasa bisa dapat kita belasan ton. Belasan ton. Tapi jika panen Panen raya bisa mencapai sasaran 20 ton Dalam setahun itu. tahun. Itu kalau boleh tahu ada gambaran nggak? Biasa bulan-bulan berapa itu panen biasa? panen Biasa raya? kita kalau panen raya di pertengahan. Tengah tahun. Di bulan 6 bulan 7 Panen raya itu ya? panen raya. Karena bunga pada saat itu bunga kayu tenggelam, kayu tahun. Dari tahun. Tahun. Mungkin teman-teman yang di luar sana kalau ada nonton video kami dua ini sudah tahu bahwa bunga kayu tahun, bunga bekeras, bunga terakhir yaitu bunga putat. Bunga putar. Ya. Itu ya faktor secara alami ya. Ya. Jadi kalau istilah kita buruk-buruknya, jelek-jeleknya panen tuh ya 2 kali. 2 dalam kali tahun. ya, paling tidak Tapi 2 kalau kali. paling bagus tuh sampai 3 kali. 3 kali. Itu kalau dibanding katakanlah 2020-2021 bagaimana nih kuantitas jumlah panen? Karena Panen. lebih banyak dari Ya. 2021. Kalau atau 2021 kemarin alhamdulillah agak lumayan panen. lumayan ya. Cuma di 2022 ini karena kita punya hambatan kemarin. Hambatan musim banjir. Oh. Karena lebah didatangi air. Oh, gitu pengaruh ya. Acap air. Karena lebah hendak diserang lagi. Berangkat dia. Itu perginya kemana kalau banjir gitu, Jo? Ya, itu yang kita terus terang aja itu kemana dia pergi Nggak sampai kita ke situ tidak penelitian. sampai ke situ pemikiran. Cuman kalau menurut orang tua karena orang tua dulu lebih tahu daripada kita, mereka cuma mendapat, cuma tidak menemui. Iya, ya. Kenapa aku bilang mendapat tidak menemui? Kalau kita sekarang menemui pakai sekolahan. Iya, Kalau orang tua dulu mendapat memang didapat. memang didapat. Kalau dia pergi gitu, kalau menurut orang tua dulu dia kembali ke bukit. Ke bukit ya. Tapi memang betul kalau menurut cerita orang tua di Bukit Semujan, jika tidak di saat musim lebah, turun ke tikung atau lalau, mereka di sana buat sarang. Ini tadi ada istilah tikung dan Ya. lalau. Bisa nggak Ujo jelaskan Ya. kepada pemirsa kita ini Ya. apa yang membedakan madu tikung dan madu lalau? Sebetulnya madu tidak berbeda. Madu tikung dan madu lalau itu tidak berbeda karena satu bunga, 2 bunga, 3 bunga sama bunga itu. Cuman membuat perbedaan itu secara pengolahan. Pengolahan bagaimana? Cara netes, karena kalau madu lalau itu dominannya satu pokok lalau bisa mencapai sasaran tonan. Kalau ditetes mungkin mereka keolahan alatnya untuk netes tonan. Itu maka berbeda. Otomatis mereka
mungkin main pras-pras. Maka itu bedanya tadi kan antara pras dan tetes. Ya, kualitas madu daya tahan pun beda ya. Beda, karena kalau menurut orang tua apapun yang menyentuh tangan kita, kalau bahasa Kapuas Hulu itu basi. Basi. Ya, betul, betul. Maka ada rasa basi itu, disitulah ada rasa asam dan baunya agak kurang sedap. Ya. Jika tidak bersentuhan dengan tangan, maka kualitas itu bagus terus sampai 1 tahun kita simpan tidak ada perubahan. Oke. Nah ini Jo, kita kembali ke cerita program. Ini tadi kan lembaga yang terakhir masuk program ke petani madu khususnya di Desa Sekulat ini kan NTFP ya. NTFP ya. Nah, itu bisa ceritakan ya apa kegiatan NTFP selama di sini dan sudah berapa lama mereka membina? Mereka hampir 1 tahun. Selalunya. 1 tahun. Kegiatan mereka pada saat ini masih juga melihat bagaimana kegiatan-kegiatan juga dalam tahap penelitian juga mengadakan pelatihan. Ya, mengadakan pelatihan juga panen, melihat bagaimana sistem panen, sistem pengolahan. Hanya untuk itu, untuk sumber-sumber lain belum ada. Tapi kalau menurut Jo, dengan adanya pelatihan NTFP bermanfaat untuk juga sangat bermanfaat karena dari boleh dikatakan pengembangan lagi walaupun hilang diingatan, tapi karena keberadaan NTFP bisa ingat kembali. Jadi Jo sebagai mewakili petani merasa bersyukur lah ada. Ya, merasa bersyukur, sangat bersyukur dan juga banyak berterima kasih kepada NTFP. Ya, terutama siapa, Bang Riko ya? Bang Riko sama Bu Mary, sama Bu Eko. Saya ucapkan terima kasih. Kenapa teman-teman yang di NTFP yang ada di Jakarta maupun di Bogor, ya kita belum pernah ketemu, tapi pernah kita online, mungkin hanya tatap muka di lewat layar laptop, Zoom ya. Karena belum ketemu. Juga salam saya sama teman-teman di sana, juga ucapan terima kasih saya nggak lupa. Terus kira-kira kalau NTFP melanjutkan program lagi, gimana responnya? Itu lebih bagus. Lebih bagus. Ya. Nah, Oke, sekarang ini kita mau masuk ke permasalahan. Saat ini apa saja permasalahan yang dihadapi oleh petani-petani madu khususnya yang ada di Desa Sekulat ini? Mungkin Pak Ujo bisa berbagi. Kalau untuk permasalahan lain itu hampir nggak ada. Cuma kesulitan yang menjadi permasalahan itu hanyalah sumber dana. Permodalan. Karena menurut madu ini memang betul murah daripada emas kalau kita pikirkan. Ya, tapi karena dia main puluhan ton, 20 ton, jadi modal kita bisa membengkak. Maka dari itulah kesulitan yang lain tidak ada. Untuk organiknya tidak ada kesulitan. Pokoknya apapun yang membuat organik di dalam pekerjaan, di dalam pelatihan itu tidak ada kesulitan, cuma hanya dana saja. Kalau terkait dengan perlengkapan peralatan bagaimana? Untuk peralatan dominan dia sebetulnya 1 tahun itu 1 kali ganti. 1 kali ganti, walaupun dia masih utuh, cuma kualitasnya sudah tidak begitu menyenangkan. Tidak begitu menyenangkan, kayak saringan 100 mis 100 itu ada mis 200. Jika pakai dah lewat daripada 1 tahun, pasti sudah mutunya tidak bagus lagi. Dan juga kenapa tidak bagus? Tidak dicuci, karena tidak bisa dicuci dengan rinso dan sabun. Hanya dibilas dengan air panas. Kalau bisa dicuci dengan rinso dan sabun, mungkin dia mengkilat lagi kan. Tapi karena kita menjaga organiknya tadi. Tapi memang dia itu idealnya memang harus setiap setahun sekali ganti. Karena itu tadi alasan. Tidak bisa kita cuci dengan sabun atau rinso. Jadi kalau bicara tentang alat untuk memenuhi standar sertifikasi itu dalam bentuk mesin udah ada? Ada. Cuman katanya rusak ya? Masih rusak pandel. Pandel kontrol. Ya, mudah-mudahan bisa kembali bagus ya. Nah, terkait pemasaran, itu ada kesulitan nggak memasarkan hasil selama ini? Kalau untuk pemasaran, jangankan kita kontrak di pasar pembeli bebas, bukan lokal, pembeli bebas, itu madunya sudah nggak cukup. Madunya nggak cukup? Nggak cukup. Bukan madunya lebih. Malah kurang ya? Bahkan kurang. Sekarang aja teman-teman sudah tanya beberapa yang WA, ada yang minta 50 kilo, 150 kilo, 80 kilo, tapi madu masih kosong. Tapi jika kita punya modal, kita bisa nyetok. Berapa madu yang ada untuk di 4 petani kita, 4 Riau, 4 kelompok, kita beli semua, kita tampung semua. Tadi saya lupa, saya mau tanya. Jadi total semua petani yang terbina dengan baik selama ini berapa semuanya?
ada di Sekulat ataupun sekitarnya yang Di terpilih? tahun 2017 152. 150. Di tahun 2022 ini 169. 169. Meningkat ya. Meningkat. Yang tidak pernah buat tikung, Semangat dia juga. Bu. semangat juga buat. Nah, ini terakhir nih Jo. Apa harapan Uju mewakili petani madu yang ada di Danau Sentarum khususnya Desa Sekulat ini kepada pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan pemerintah pusat khususnya kementerian terkait supaya bagaimana madu organik ini ke depan itu semakin menjadi primadona khususnya anak-anak muda sehingga bisa membudidayakan ini. Silakan Jo. Ya, tidak lain tidak bukan saya mohon kepada pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, juga Provinsi Pontianak, juga pemerintah pusat. Yang paling sangat kami butuhkan adalah bantuan itu tadi, kesulitan kami hanya permodalan. Kami tidak bisa bergerak di ruang madu itu karena nggak punya modal. Tapi kalau kami punya modal, apapun di kegiatan-kegiatan, walaupun ada kekurangan kami bisa menutupi karena kami ada untung. Ada untung, ada uang kas kami. Boleh dikatakan seperti ini. Pemerintah bisa memfasilitasi lewat katakan lembaga keuangan atau perbankan terkait memberikan pinjaman ya kan tentulah dengan syarat dan ketentuan dan masyarakat bisa mengakses dengan mudah permodalan itu persoalan sebenarnya itu yang kita cari. Jadi penghasilan masyarakat di sini selain dari ikan madu juga yang menjadi penghasilan bisa untuk menambah penghasilan uang dapur hari-hari gitu. Baik Uju Truna, terima kasih banyak atas ngobrol-ngobrolnya. Ini penutup, kira-kira ada pesan dari Uju khusus untuk petani-petani madu yang ada di Kapuas Hulu? Silahkan kasih semangat mereka. Untuk semua petani madu, yang jelas Muara Belitung itu APMB, juga APDS, juga beberapa teman-teman yang di luar sana seperti Penepian Raya, Bunut Singkat, juga Nangalau. Saya harapkan tidak usah patah semangat karena kita berharap mungkin di 3 posisi itu pemerintah Kabupaten Putus Sibau, juga Provinsi Pontianak, juga pemerintah Kabupaten Pusat Jakarta. Nanti mungkin ke depan mereka bisa ada kelembutan hati, bagaimana caranya mereka membantu kita. Kita harapkan supaya bisa ada di situ pemikiran bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sana. Maka saya harapkan dengan semua petani 5 sub sentra yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu, tolong jangan patah semangat. Tetap semangat terus. Gebu 45. Mantap. Oke, Uju Truna, terima kasih banyak atas wawancara pada hari ini. Sama-sama. Uju selalu sehat. Amin. Asosiasinya semakin sukses. Amin. Kawan-kawan kelompok makin kompak. Amin. Dan bisa mensejahterakan banyak keluarga. Amin. Semoga. Oke pemirsa, sahabat Bang BM dimanapun Anda berada, demikian podcast Ampo Kisah saya bersama salah satu tokoh pembudidaya madu yang ada di Danau Sentarum, khususnya di Desa Sekulat ini, Bapak Sukarna. Demikian, jika ada hal yang bermanfaat yang kami sampaikan, itu tentu menjadi harapan dan inspirasi kita semuanya, khususnya untuk petani madu. Dan sampai ketemu lagi di podcast yang akan datang.